Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya di sini saya tuliskan ada 5, tapi ini bisa kurang tergantung dari bentuk soalnya. Misalkan ini yang B. Kalau A-nya itu sama dengan 1, maka yang B ini tidak perlu dilakukan. Dan seterusnya nanti langsung saja kita coba di soalnya. Saya jelaskan dulu langkah-langkahnya, yaitu yang pertama pindah konstanta saja ke ruas kanan. Jadi kan ada sama dengan. Kemudian di sini kalau ada konstantanya pindah ke setelahnya sama dengan. Nah, kalau sudah di kanan, ya nanti langkah A ini juga tidak perlu dilakukan. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu semua suku dibagi dengan A. Misalkannya A1, maka semuanya di sini dibagi 1. Kalau 2 ya dibagi 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kedua ruas dikalikan dengan setengah B per A kuadrat. Faktorkan ruas kiri, ya, ada di pemfaktoran sebelumnya. Kemudian akarkan kedua ruas, ini langkah yang terakhir. Nah, ini kok ada faktorkan, kenapa kok nggak langsung pakai cara pemfaktoran? Ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna ini biasanya dipakai kalau pemfaktoran nggak bisa. Jadi ini bisa difaktorkan itu kalau sudah ini, ya, terutama yang langkah ketiga. Oke, awalnya nggak bisa difaktorkan. Contoh ini nomor 1. Coba cari 2 bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya negatif 10, dan kalau dikali hasilnya 1. Nah, di sini kita kesulitan. Nah, dijumlahkan negatif 10 dikali sama dengan 1. Maka di sini kita sempurnakan dulu kuadratnya, baru nanti difaktorkan di langkah-langkah terakhir. Oke, langsung saja. Contoh nomor 1 ini langkah pertama, kita pindah koefisiennya. Oke, ini jadi baris kedua negatif 1 ada di kanan. Kalau yang baris pertama di soal ini positif 1 ada di kiri. Oke, masuk ke langkah 2. Langkah kedua adalah kedua ruas dibagi dengan A. Nah, dilihat di sini A-nya 1. Maka seperti yang saya bilang tadi, langkah kedua ini bisa kita lewati karena ini dibagi 1 ya, tetap aja hasilnya. Oke, nggak berpengaruh. Oke, langsung kita masuk ke langkah yang ketiga. Dikali dengan setengah kali B per A kuadrat. Oke, setengah kali B, B-nya negatif 10 per A, hanya 1 kuadrat. Oke, berarti di sini negatif 10 dibagi 2, negatif 5 kuadrat. Nah, di sini kok saya tulis 10 saja, kok tidak negatif 10? Sebenarnya yang seperti ini tidak boleh, seharusnya ditulis negatif 10. Cuma nanti ini hasilnya sama saja, ya. Jadi antara negatif 5 dikuadratkan dengan 5 dikuadratkan itu sama saja. Ini sama-sama sama dengan 25. Oke, jadi di sini baris berikutnya sudah tertulis 25. Nih, kedua ruas ya, ke kiri dan kanan. Oke, setelah dihitung ini jadinya X kuadrat dikurangi 10X ditambah 5 sama dengan 24. Lanjutnya, nah inilah langkah yang keempat tadi, difaktorkan. Kalau ini tadi soal di awal tidak bisa difaktorkan. Oke, cara memfaktorkannya
carilah dua bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya negatif 10 dan kalau dikali hasilnya 25, maka kita menemukan angka negatif 5 dan negatif 5. Oke, negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Maka di sini bisa kita tulis X ditambah alfa, alfanya negatif 5 berarti jadinya dikurangi 5, lalu dikali X ditambah beta, alfa dan betanya sama berarti tulis kuadrat. Oke, sama dengan 24 ini. Selanjutnya kedua ruas diakarkan, itu langkah yang kelima. Nah, 24 diakarkan itu hasilnya kalau enggak negatif akar 24 ya positif akar 24. Nah, jadi seperti ini. Nah, sama dengan akar 9 misalkan ya, saya contohkan akar 9. Akar 9 itu bisa saja sama dengan 3 positif, 3 kali 3 9, bisa saja negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 juga sama dengan 9. Makanya di sini akar 24 positif dan akar 24 negatif. Nah, oke. Selanjutnya kalau sudah diakarkan tinggal kita simpulkan jika X dikurangi 5 sama dengan akar 24 maka X sama dengan 5 ditambah akar 24. Jika X dikurangi 5 sama dengan negatif 24 maka X sama dengan 5 dikurangi 24. Nah, ini atau bisa juga ditulis seperti ini ataunya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada 4 contoh, tapi akan saya bahas 2 saja. Nanti yang lainnya bisa digunakan untuk latihan sendiri-sendiri. Oke, dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 13 sama dengan 6X. Nah, ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan negatif 13. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini negatif 13. Di sini, ini langkah pertama, memindahkan konstanta ke ruas kanan. Lalu langkah keduanya kita lewati karena A sama dengan 1. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan setengah kali B. B-nya negatif 6 per A, hanya 1 kuadrat ya. Jadinya negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3, kemudian dikuadratkan, hasilnya sama dengan 9. Oke, maka di sini 9 ini 9. Oke, yang ini sudah saya jelaskan di sini tadi ya. Ini negatif 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat. Oke. Berikutnya ini tadi 9, ini 9. Ini negatif 4, negatif 13 ditambah 9. Oke, sekarang cari dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, kalau dikali hasilnya 9. Oh, berarti angka negatif 3 dan negatif 3. Dijumlah hasilnya 6 dikali hasilnya 9. Oh, ini negatif 6 ya. Oke, maka ini X dikurangi 3 kali X dikurangi 3, atau ditulis langsung X dikurangi 3 kuadrat sama dengan negatif 4.
Nah, sekarang masuk ke langkah kelima, kedua ruas diakarkan. Nah, yang kiri jadi X dikurangi 3 saja, ini langsung saya pisahkan dengan atau. Nah, apa yang atau? Yang atau adalah ini, negatif 4 diakarkan itu bisa sama dengan akar negatif 4, bisa sama dengan negatif akar negatif 4. Oke, nah kembali ke materi kelas 10 tentang bilangan bentuk akar. Kalau di dalam akar itu ada negatif, maka bisa kita ganti dengan simbol I. Nah, kalau akar negatif 1 itu sama dengan I, maka di sini akar negatif 4 itu bisa sama dengan akar 4 kali negatif 1. 4-nya bisa kita akarkan, terus akar negatif 1-nya kita ganti dengan simbol I. Oke. Jadinya di sini ini berubah menjadi 2I, maka X sama dengan 3 ditambah 2I, atau X sama dengan 3 dikurangi 2I. Oke, itu untuk menyelesaikan kuadrat menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, di sini saya jelaskan panjang lebar. Intinya di sini ada rumus, kemudian nilai A, B, C kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita hitung seperti biasa. Itu aja. Oke, contoh seperti ini. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 35. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 35. Nah, kita masukkan ke sini, ini negatif B, jadinya negatif 3. Kemudian selanjutnya di dalam akar ini ada B kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya negatif 35. Dibagi 2A, 2 kali A-nya 2 kali 2. Nah, kita hitung yang di dalam kurung 9 ya, 3 kuadrat dikurangi negatif 280. Oke, lanjut, ini yang dalam akar sudah kita hitung, lalu ini sudah bisa dihitung menjadi 17. Maka selanjutnya, nah ini apa maksudnya plus minus tadi? Plus minus di sini adalah untuk mencari X yang satu kita jumlahkan, untuk mencari X yang satunya lagi kita kurangkan. Oke, nah di sini sama persis tulisannya. Nah, sama persis. Jadi ini jadi 2 ini. Perbedaannya di penjumlahan dan pengurangan tadi. Oke, tinggal dilanjutkan. Negatif 13 ditambah 17 sama dengan 14. Sedangkan yang ini negatif 3 dikurangi 17 sama dengan negatif 20. Nah, ini bagi 4 hasilnya 7/2 dan 5. Itu seperti itu saja untuk rumus ABC penjelasannya. Nah, ini juga ada contoh soal yang lain, silakan dilengkapi. Nah, oke, semoga video ini mempermudah kalian dalam belajar matematika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.